calon penerus bangsa andalan Sulawesi Selatan di masa yang akan datang. Senang sekali saya Fadila Aldia dan rekan saya Mujadi Teguh Perkasa dalam podcast kami yang berjudul Pemuda Berkarya Desa Berdaya. Nah, seperti yang kita ketahui, pemuda memiliki peran yang sangat penting terhadap kemajuan suatu negara. Terlebih lagi, Indonesia sekarang telah mempersiapkan yang namanya Indonesia Emas tahun 2045 dan juga bonus demografi. Nah, apa sih itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah keadaan di mana jumlah mayoritas penduduk di suatu negara itu diisi oleh orang-orang yang masih terbilang produktif. Seperti kita nih, Coy. Oke. Nah, untuk menghadapi bonus demografi tersebut, pemuda atau generasi pelanjut harus senantiasa belajar untuk menghasilkan karya kreatif mereka. Nah, kami sudah menghadirkan seorang bintang tamu inspiratif yang telah berdaya bersama kelompok mereka mewujudkan sebuah karya yang terimplementasikan dalam kerja kreatif di bidang pariwisata. Kita sambut Kak Icang dari Baloci, Kabupaten Pangkep. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, jadi seperti yang teman saya katakan tadi mengenai perkenalan dari kakak, sebenarnya kakak tuh tergabung dalam suatu komunitas atau organisasi seperti apa sih? Oke. Saya dan teman-teman bergabung dalam komunitas penggerak pariwisata Pajokka Baloci, di mana Pajokka Baloci ini bergerak dalam mengembangkan potensi-potensi wisata khususnya Kecamatan Baloci. Selain itu, kami juga aktif di bidang lingkungan, pendidikan, dan budaya. Seperti itu. Oke, jadi Pajokka Baloci ini tidak hanya dalam bidang pariwisata ya Kak, ternyata ada bidang-bidang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang melatar belakangi atau awal mula Kakak untuk membentuk Pajokka Baloci ini? Nah, yang melatar belakangi ini Pajokka Baloci. Nah, Pajokka Baloci ini didirikan pada tanggal 20 Juni 2018. Nah, ini Pajokka Baloci dibentuk oleh kakanda kami, Kak Amal Malikus Salih. Beliau berinisiatif mengumpulkan pemuda-pemuda yang ada di Baloci untuk berkreasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kecamatan Baloci. Seperti itu. Jadi dengan apa yang kakak sampaikan tadi, kenapa sih kakak lebih milih buat berkarya di desa? Nah, kenapa kami lebih memilih berkarya di desa? Ini kami kan Pajokka Baloci ini kan berada di Kecamatan Baloci. Nah, kebetulan sekret kami itu berada di Desa Kelurahan Balyangin. Kami memilih dimulai berkarir di desa karena untuk melihat potensi-potensi yang ada di desa kami itu sangatlah banyak, khususnya di bidang pariwisata dan pertaniannya. Baik. Oke, pasti banyak kesulitan-kesulitan yang Kakak hadapi selama berkarya di desa. Nah, boleh ceritakan nih Kak, apa sih kesulitan-kesulitan yang Kakak hadapi dalam berkarya di desa? Kesulitan kami selama berkarya di desa atau di Baloci, awalnya itu pada saat pembentukan. Nah, pada saat pembentukannya ini Pajokka Baloci istilahnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat setempat. Mereka mengatakan, apa yang kau lakukan itu, kegiatanmu seperti apa. Mereka memandang kami, mencemooh kami juga. Sehingga kami tetap berkarya walaupun banyak cemohan-cemohan dari masyarakat setempat. Sehingga itu yang membuat kami semakin semangat untuk lebih maju hingga 5 tahun ini. Wow, luar biasa. Jadi dari cerita yang tadi kakak bagikan bisa kita simpulkan bahwa ini relate sih dengan satu kata pepatah, itu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kalau sakit-sakitnya kan udah dapet nih Kak. Kalau senang-senangnya nih Kak, mungkin dari bidang achievement, dari penghargaan, inisiasi dan lain-lain. Apa saja sih Kak yang udah Pajokka Baloci dapat sejauh ini? Nah, untuk penghargaan yang kami dapat selama kurang lebih 5 tahun ini, pertama itu kami mendapatkan penghargaan dari Taman Nasional Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung dan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep. Nah, selain itu, penghargaan yang paling besar yang kami dapatkan yaitu kegiatan Pajokka Camping 3, di mana
kegiatan ini langsung langsung disupport oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Itu yang sangat membanggakan untuk kami. Oke, jadi sudah terlihat nih atau sudah dinotis oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan apa sih tanggapan kakak jika ada yang mengatakan kalau pemuda-pemuda Pangkep itu kurang terlihat pergerakannya? Nah, menurut saya bukannya tidak terlihat, mungkin kurang lebih berinteraksi, Ya. kurang diupload nih Nah, sosial media. padahal di pemuda-pemuda Pangkep ini pergerakannya sangat luar biasa. Iya. Sudah banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan para pemuda-pemuda Pangkep ini. Ya betul sekali Kak, dengan kondisi sekarang tentu kami sebagai pemuda-pemuda Pangkep justru malah lebih semangat nih, lebih giat untuk berkarya, apalagi dengan media platform ini yaitu Magnificent Network. Kami bisa lebih mengembangkan potensi diri lagi seperti itu teman-teman. Nah oke, kita beralih ke salah satu tautan yaitu dari CNN Indonesia. Hasil riset Perpustakaan Nasional Perpusnas sepanjang tahun 2020 menyebutkan durasi rata-rata membaca buku masyarakat Indonesia adalah 1 jam 36 menit. Nah, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan dengan frekuensi dan durasi tersebut, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia masih berada dalam kategori sedang. Lalu kita beralih nih ke pertanyaan untuk kakak. Nah, oke. Kan tadi kakak bilang bahwa bidang yang kakak dalami dalam Pajoka Baloci ini bukan hanya dalam bidang pariwisata, tapi ada juga bidang pendidikan. Nah, yang saya tanyakan adalah upaya-upaya apa saja yang kakak lakukan untuk meningkatkan semangat belajar dan literasi di Desa Baleangin atau Kecamatan Baloci itu sendiri. Di dalam bidang kami yang kami aktif lakukan di bidang pendidikan, salah satunya kami membentuk sebuah taman baca. Nah, di mana teman-teman saya dan pengurus Pajoka Baloci menjadi pengurus dari komunitas Pustaka Kaki Gunung. Nah, selain itu melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM dari teman-teman mahasiswa Hima Prodi PBSI Universitas Negeri Makassar menunjuk teman-teman Pajoka Baloci sekaligus pengelola Pustaka Kaki Gunung menjadi kader literasinya. Nah, programnya ini membentuk atau membuat sebuah pojok literasi. Nah, pojok literasi ini rencananya dari teman-teman UNM akan membuat 5 pojok literasi di Kelurahan Baleangin dan teman-teman sebagai kadernya begitu. Jadi itu tadi ya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pajoka Baloci dalam meningkatkan literasi anak-anak yang berada di daerah pedesaan. Oke, last but not least, pesan-pesan kakak kepada generasi muda saat ini, khususnya generasi andalan sosial cerdas. Nah, untuk lebih bisa berkarya dan berdaya tentu saja. Pesan saya untuk generasi pemuda tetap berproses, jangan mengikuti arus, karena yang mengikuti arus hanya sampah dan ikan mati. Teruslah berbuat hal yang berbeda untuk sekitar dan untuk Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa sekali nih Choi, dan tentunya juga sangat-sangat dalam pesan yang disampaikan oleh Kak Icang tentang pemuda-pemuda terkhusus di Kabupaten Pangkep. Contohnya seperti kita saat ini. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang luar biasa yang sudah mengisi podcast kami pada kali ini. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi inspirasi baru bagi teman-teman semua untuk terus berkarya dan berdaya.
Demikian tadi perbincangan kita dengan Kak Icang. Bagaimana seharusnya kita harus terus belajar yang nantinya kita berdaya dan kemudian suatu saat akan menghasilkan suatu karya. Ya, bagaimana kegigihan yang tentunya tidak mudah untuk menggerakkan orang-orang yang ada di desa. Termasuk bagaimana seharusnya kita bisa menggunakan ilmu kita agar bisa berdampak di sekitar kita. Mari terus belajar dan berkarya karena kita adalah andalan-andalan Sulsel di masa depan. Terima kasih Sobat Andalan, salam Sulsel cerdas, Cerdas. cerdas.